Ketika rame-rame membicarakan Capres 2024 pun bahkan sudah ada yang mendeklarasikan sebagai capres, sama sekali tidak kita dengar mau diapakan Indonesia ke depan. Yang dibicarakan cuma nama ini menduduki elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei, baca pres ini menyalip baca pres itu, di situ makin melesat karena pasangan ini dan itu akan unggul jika melawan pasangan itu dan ini. Atau jika pilpres diselenggarakan hari ini, maka si Anu akan menang. Itu pendidikan politik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Pada bagian sebelumnya kita singgung bagaimana politik Orde Baru Soeharto memakai politik identitas sebagai dasarnya. Di sini sebenarnya politik identitas menjadi alat permainan politik ketika Soeharto melawan Soekarno dan hendak menghabisi ideologi Soekarno sampai ke akar-akarnya. Maka partai berfaham Soekarno atau yang nasionalis sekuler menjadi lawan politik. Dan untuk kepentingan itu salah satu strategi Soeharto adalah merangkul. Tak bisa lain, ya dari kalangan agama tentu saja yang mayoritas, ngapain yang minoritas. No surprise. 030. No surprise. Konflik identitas yang sebenarnya lebih karena siapapun yang berada dalam kepolitikan itu adalah pelaku politik identitas. Bukan hanya dari kalangan berfaham agama, tetapi yang berpaham nasionalisme pun atau sekularisme pun sama-sama hanya menonjolkan identitas mereka sebagaimana sebagai ini dan sebagai itu. Lihat kampanye politiknya, hanya ngomongin identitas mereka masing-masing, tesis, antitesis. Tapi apa artinya menyampaikan tesis antitesis jika tidak menghasilkan sintesis? Politikus abal-abal saja yang tak bisa bermain di sintesis. Yang dibicarakan cuma nama ini menduduki elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei. Baca pres ini menyalip baca pres itu, si itu makin melesat karena Anu. Dalam simulasi pasangan ini akan unggul melawan pasangan itu. Atau jika pilpres diselenggarakan hari ini, si Anu akan menang. Jika itu pendidikan politik, saya mengatakan bukan. Itu sulapan. Meskipun berbagai lembaga polling atau survei mengatakan memakai metode ilmiah, rumus ini dan rumus itu, semua bersifat forecasting, ramalan, dugaan, kesimpulan dari yang belum terjadi, kecuali dalam gagasan yang imajinatif sifatnya. Yang tidak mereka survei bagaimana dalam pelaksanaan pemilu juga menjadi bagian yang tak bisa dihilangkan. Bagaimana penyelenggaraannya, pengawasannya, mekanismenya, perilaku pelakunya, dan pengikutnya. Karena pemilu, apalagi pilpres, yang sesungguhnya bukan berada di ruang hampa, apalagi dalam pikiran hampa, halu namanya. Berbeda dengan quick count, kenapa bisa akurat dalam persentase kebenarannya? Karena ia mencatat data berdasarkan fakta kejadian dengan metode yang terukur dan terbukti. Yang ditanya adalah responden yang sudah melakukan perbuatan memilih. Sangat berbeda dengan responden yang baru berpikir, itu pun kalau berpikir, karena ada yang juga mikir juga enggak, karena politik dianggap urusan elite, ngapain itu mikir. Memangnya ini mata pelajaran anak SR, sekolah rakyat. Itu sebabnya tidak penting capres jika rakyat jelantah hanya sebagai objek dan tidak pernah disertakan sebagai subjek politik yang berpartisipasi. Tapi bagaimana bisa menjadi subjek jika tak pernah diberi kesempatan sebagai subjek pelaku yang berpartisipasi tadi? Rakyat jelantah kemudian dalam budaya patronase cukup dengan politik amplop dan nasi bungkus. Begitu gampang dimobilisasi, apalagi dengan tipu daya sorga dan neraka.
Maka di kanal saya ini kalau ada yang nyolot ngawur apalagi dengan alasan agama, saya bisa mengatakan itu salah satu contoh korban dari politik elite, politik identitas yang elitis, yang personal, yang tidak rasional. Hasilnya juga rakyat jelantah yang tidak rasional. Maaf jika tidak salah tebak. Dan saudara, celakanya model-model kanal YouTube seperti Mata Jogja ini ya tidak disukai kelompok elite sekaligus kelompok rakyat jelantah. Karena musuh keduanya adalah bangkitnya kesadaran kepolitikan rakyat jelantah. Sekali lagi, rakyat kuat, negara kuat. Itu sesanti Bung Karno. Kalau rakyat mengembek saja, negara bisa sekarat karena ditipu para bandit politik yang memakai alasan demokrasi. René Descartes, filsuf dan ilmuwan Prancis yang hidup pada abad 16, mengatakan hanyalah kebijaksanaan yang tidak pernah menempatkan kepercayaan diri yang tinggi pada tempat yang sebelumnya kita pernah ditipu. Kebijaksanaan atau laku bijaksana itu belum tentu lahir dari orang yang kita sebut pintar atau cerdas, karena kita bisa menjadi berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain, tetapi kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain. Sebagaimana dituliskan Immanuel Kant, filsuf Jerman yang hidup pada abad 18, sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Dan karena tak ada sekolahnya, kata Lao Tzu, filsuf Cina 600 tahun sebelum Masehi, memahami orang lain adalah kebijaksanaan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Demikian kuliah politik gratisan ini. Tidak menerima komen jika sudah memahami. Rakyat kuat, negara kuat. Begitu sesanti Bung Karno. Tolak politikus busuk, apalagi capres busuk. Anggung, aku anti kemateng politisme.